Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai final project literasi manusia, yaitu penyebab COVID-19 serta dampak pada beberapa sektor di Indonesia, yaitu pada sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dan juga pariwisata. Baik, kelompok kami terdiri atas beberapa anggota, yaitu saya Muhammad Deni, Ramadan, Rafif Yusuf Afandi, Muhammad Rafizil Ikram, dan juga Akbar Adik Setiawan. Sejumlah 576.000 kasus per 7 Desember 2020 dengan total korban meninggal dunia sebanyak 17.740 menjadi patokan bahwasannya pandemi COVID-19 masih meningkat penyebarannya di penghujung akhir tahun 2020. 31 Desember 2019 adalah awal mula terjadinya pandemi virus corona di Wuhan, China, dan 2 Maret 2020 adalah awal mula melunjaknya pandemi virus COVID-19 yang ada di Indonesia. Lalu, apakah penyebab dari tersebarnya virus corona yang sangat masif di Indonesia? Yang pertama adalah terbukanya gerbang migrasi internasional, yang kedua adalah kurang tegasnya penanganan pemerintah, yang ketiga adalah kurang patuhnya masyarakat terhadap implementasi protokol kesehatan, yang keempat adalah kurangnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi era new normal, dan yang kelima adalah kurangnya penyebaran informasi dari pemerintah terkait pandemi COVID-19. Lalu dampak pada sektor ekonomi, yang pertama itu pemberhentian kerja secara paksa oleh perusahaan, yang kedua itu low income atau penurunannya angka peningkatan, yang ketiga itu ada WFH, itu kerja dari rumah. Lalu dampak pada pendidikan itu yang pertama sekolah dari rumah atau school from home, yang kedua itu tekanan terhadap pekerjaan, yang ketiga itu terbatasnya fasilitas dan infrastruktur dari pendidikan, yang keempat itu kurangnya persiapan untuk sekolah daring. Lalu dampak COVID-19 pada sektor sosial yaitu menyebabkan terbatasnya aktivitas di masyarakat dan berkurangnya komunikasi antar masyarakat. Lalu dampak lainnya kurangnya peran pemerintah dalam memberi edukasi dan pemahaman terkait pentingnya dukungan kepada pasien COVID di masyarakat. Lalu dampak pada sektor pariwisata yaitu berkurangnya kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik dikarenakan pemerintah menetapkan peraturan PSBB. Lalu hal ini menyebabkan berkurangnya pendapatan di sektor pariwisata tersebut. Lalu dampak pada sektor kesehatan yang pertama itu adalah mental health atau kesehatan mental. Yang kedua adalah lack of availability nakes and akes, yaitu kekurangan tenaga kesehatan dan alat kesehatan. Lalu di sini ada beberapa solusi. Yang pertama pada sektor ekonomi yaitu yang pertama penggunaan e-commerce dan online shop. Yang kedua penyebaran informasi selling produk melalui media digital. Yang ketiga mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan pada menggerakkan roda perekonomian melalui dukungan pembiayaan pada usaha yang padat karya serta menyalurkan bansos pada masyarakat. Dan yang terakhir yaitu penambahan lapangan pekerjaan dengan sistem WFA oleh perusahaan. Lalu untuk di solusi sosial yaitu optimasi media digital guna penyebaran informasi mengenai COVID-19, filtering dan objektif dalam memilih berita yang kredibel. Satgas COVID menyediakan fasilitas APD pada setiap pos. Lalu solusi yang kami tawarkan untuk sektor kesehatan adalah yang pertama adalah menyediakan psikolog pada setiap pos untuk sosialisasi mengenai mental health. Yang kedua adalah konsultasi kesehatan online melalui aplikasi e-health seperti Halodoc. Yang ketiga adalah membuat hunian dengan parameter kenyamanan untuk meminimalisasi stres. Dan yang keempat adalah menyediakan volunteer untuk membantu tenaga kesehatan. Lalu untuk sektor pariwisata itu yang pertama penyebaran fasilitas sesuai protokol kesehatan, yang kedua itu plotting karyawan dan satgas dalam upaya pengawasan wisatawan, yang ketiga itu implementasi tourism virtual tour, yang keempat itu pembatasan kunjungan disesuaikan dengan kuota destinasi wisata, yang terakhir itu pemesanan dan pembayaran tiket wisata dilakukan secara online dan cashless.
Baik, dan juga yang harus kita lakukan pada saat ini guna untuk menekan tersebarnya COVID-19, yaitu dengan selalu mengecek suhu tubuh. Selain itu juga setiap stay at home atau berdiam diri di rumah, dan selanjutnya melakukan self-isolate atau isolasi mandiri, dan juga tentunya minum vitamin dan juga minum obat, dan juga check up pada dokter setiap jangka waktu 14 hari. Dan berikut merupakan referensi dari tugas kami. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy. Thank you.